menjelang kenabian. Jadi masih makalah kahiji tentang pembentukan pribadi terbaik sampai menjelang 40 tahun kenabian. Ayeuna materina hikmah dari keyatiman Nabi. Di makalah parantos sebagian karuningakeun kasampaikeun yen Rasulullah lahir dina kaayaan yatim. Dihimpun dina surah Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Nasrah, sareng dina surah Al-Kautsar. Hikmah dari keyatiman Nabi disimpulkan dina 3 surat. Surah Ad-Duha, Al-Insyirah, sareng surah Al-Kautsar. Menjadi anak yatim itu tidak mudah. Secara psikis, secara mental, status sosial seorang anak yatim jelas berat ketika seseorang statusnya sebagai anak yatim. Dari sisi psikis, dari sisi sosial, bakal ada pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi. Kan kepribadian seseorang itu idealnya dibentuk oleh kedua orang tua. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah mau meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Di peran ibu bapak sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak. Maka muncul istilah pola asuh, pola didik, istilah yang nama parenting. Orang tua itu berperan sebagai pengasuh, pendidik terhadap anak. Rasulullah tidak mendapatkan pola asuh, pola didik dari sosok ayah, di mana dalam kehidupan sosok ayah kan sebagai teladan. Sengaja ku Allah tu diteayakeun orang yang mestinya berperan membentuk kepribadian. Karena kepribadian Rasulullah langsung dibentukna ku Allah. Dia membentuk kepribadian Rasulullah langsung oleh Allah. Orang-orang yang mestinya itu menjadi perantara untuk membentuk kepribadian sengaja oleh Allah ditidakadakan. Jadi Rasulullah lahir dalam keadaan yatim bukan kebetulan, sudah skenario Allah. Kedepannya kan calon jadi Rasul, tidak menginduk kepada orang tua. Menurut sirah kan sebagaimana kita ketahui, ketika Aminah usia kehamilannya 2 bulan, suaminya Abdullah meninggal. Abdullah ini kan masih relatif muda. Ada yang meriwayatkan usia Abdullah meninggal usia 25 tahun. 25 tahun maka bejeuna bala kesenteng. Bejeuna giat usaha. Abdullah juga termasuk seseorang yang pekerja keras. Walaupun masih dalam suasananya baru nikah, masih honeymoon, pengantinan, tapi kondisi honeymoon tidak menghalangi jadwal
keberangkatan kafilah dagang Abdullah dari Mekah ke Syam. Dari Mekah ke Syam arahnya dari selatan ke utara, jaraknya 700 mil. Di jarak Mekah Syam 700 mil, 1.500 kilo Mekah Syam. Kan disuruh Quraisy bulan kenging berita tina surat Quraisy, kebiasaan baik orang Quraisy itu yaitu gemar berdagang. Ini orang Quraisy secara komoditas barang, dan orang Mekah mah tegaduh komoditas barang. Dan di tanah anu gersang nu tandus kunaon nu tiasa dipelak. Walaupun orang Mekah khususnya kabilah Quraisy tidak punya komoditas barang, tapi mereka punya keahlian dagang. Berangkat dari posisi nu strategis, sabab Mekah mah jalur lalu lintas. Negara anu tos maju di bidang industri ada di sebelah selatan kota Mekah, Yaman, Habasyah. Negara anu tos maju di bidang pertanian tuh sebelah utara kota Mekah, Syam. Orang kidul tuh orang Yaman, orang Habasyah, lamun bade ka Kaler, bade ka Syam ngaliwatan Mekah. Orang Syam bade ka Yaman ngaliwatan Mekah. Karena di Yaman maju di bidang industri, di Syam maju di bidang pertanian, kan kena dibarterkeun. Orang Mekah gaduh keahlian ya dagang, ngadagangkeun barang orang Yaman, ngadagangkeun barang orang Syam. Jadi sanaos orang Mekah tidak punya itu barang, komoditas barang, tapi kemampuan dagang itu dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Maka diabadikan di Al-Quran ayat surat namanya surat Quraisy. Di antara tuh kebaikan orang-orang Quraisy yaitu pekerja keras, gemar berdagang, rihlah tasyita iwasib, gemar berdagang di musim dingin dan di musim panas. Yaman panas, Syam dingin. Musim dingin ka Yaman, musim panas ka Syam dibalikeun. Di daerah Syam dingin. Upami di urang mah siga di Pangalengan, siga di Ciwidey. Matak di bidang pertanian, mung arawis di daerah Syam seperti di Palestina subur, walaupun berbatu, gurun berbatu, tapi subur. Matak macul lagi teu ku pacul, moal teurak pacul mah semplak. Ini menggunakan tenaga mesin. Matak bahan-bahannya produknya harawis, saus asikatna teh awis, jagong hijina teh awis. Diurang hiji 50.000, jagong hiji 50.000, aya tinu meser. Mun sakarung 50.000. Bakar jagong hijina mun di rupiah teh 50.000, nya $5. Hijina $5 dengan $5 di wilayah Palestina. Pan mun mikir ku rupiah, aduh $5, 50.000 nunggu 10.000 ge. Kamu jadi misal jagung, nya da awis kan, awis tuh produksinya. Lebat cairnya dengan selang teh, wah 100 meter selang teh di penduduk, bukan mau mengairi pertanian. Terus siga di urang, apa siga di Ciwidey Pangalengan pan
sumber airnya teu begitu susah. Tah, tos dikapungkur sam maju di bidang pertanian. Tah, orang Mekah palalintar barang orang Sam dicanak ku orang Mekah jual ka Yaman, barang orang Yaman canak ka Mekah, dagangan di Mekah, sesana jual ka Sam. Makanya tos balaleungar orang Quraisy, tos balaleungar terkenal kaya. Rasulullah sendiri secara nasab kan turunan Ningrat. Rasulnya darah biru, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Siapa Abdul Muthalib? Pemimpin Quraisy yang dihormati karena menduduki dua jabatan yang waktu itu dipandang terhormat, dipandang mulia, yaitu pemberi minum jamaah haji dan pemberi makan jamaah haji. Nah, sareng kelebihan bangsa Arab itu adalah dermawan, berehan hormat ka tamu. Di mun aya tamu, tah tong boro-boro aya teu aya wae tuker nyuguhan di pilarian kajen teu dirina daripada tetamu. Nah, jamaah haji kan haji mah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dah hajinya Nabi Muhammad itu mengikuti hajinya Nabi Ibrahim. Jadi kamu kata sudah banyak yang berdatangan melaksanakan ibadah haji. Tak, Abdul Muthalib tugasnya memberi makan, memberi minum jamaah haji. Itu bukan uang negara, uang pribadi. Dabungan. Jadi dermawan Abdul Muthalib itu. Begitu juga tuh Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Jadi orang-orang kaya mereka itu. Secara nasab Rasulullah termasuk darah biru Ningrat, tapi oleh Allah itu diputus jadi yatim. Hikmah ada hikmah yang terkandung dari keyatiman Nabi. Nuka hiji tinggal di nama kala di nalayan tegar dalam ujian. Kan ujian status sosial anak yatim itu menjadi ujian bagi sok diurang pami ayam budak yatim kan kudina bersosial. Kadang oleh teman-temannya suka dibully, suka dibully kan. Ketika Halimatus Sa'diyah, ketika Halimatus Sa'diyah mau menjadi ibu yang menyusuinya, awalnya kan tidak menerima. Ketika tahu bahwa bayi Muhammad yatim, pada tidak mau dilewat, sebab buruhanana yatim saeutik. Jadi ketika dari Bani Sa'ad datang ke Mekah mencari anak-anak yang mau disusui, Muhammad pada dilewat. Ketika tahu yatim, buruhanana gajinya kecil. Asal nama Halimah Sa'diyah juga kan nolak, tapi berangkat dari tuh semua perempuan dari Bani Sa'ad sudah pada dapat anak, sementara Halimah belum dapat anak. Akhirnya daripada pulang tangan hampa, lebih baik bawa Muhammad biar anak yatim juga, mudah-mudahan ada kebaikan. Di awalnya mah dari sana. Jadi tetap jadi perhitungan status sosial. Ngurus budak yatim masa gajinya. Tuh, jadi ada beban bagi si anak, tidak mudah. Hikmah dari keyatiman Rasulullah tegar dalam ujian, diuji mentalnya, diuji kejiwaannya. Tapi karena tuh oleh Allah
rububiyah oleh Allah, disiapkan mentalnya, maka beliau tegar dalam ujian, sehingga ke depannya beliau sangat mencintai anak yatim. Bahkan beliau sampai memotivasi saya dan orang yang menjadi kafil, menjadi pengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Anak wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang menjadi pelindung, pengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Beliau memotivasi rumah yang baik yang di rumahnya ada anak yatim. Mantap diurang berdiri rumah-rumah yatim. Aya pan rumah-rumah yatim. Nah, rumah yang baik, yang terbaik yang di dalamnya ada rumah anak yatim. Nah, ketika seseorang menjadi orang tua asuh dari anak yatim, memposisikan orang tua asuh dari anak yatim, maka pekerjaan itu mulia. Apalagi kalau melihat dari segi ekonominya, misalnya berkekurangan, kemudian dijadikan anak asuh, dibiayaan, sekolahnya dibiayaan, keperluan primernya, sekundernya. Tidak mesti si anaknya dibawa ke rumah kita biar sama ibu kandungnya, tapi dibantu tuh oleh kita tuh dari sisi kekurangan materinya. Oleh Rasul orang itu disebut kafir, pengasuh. Saya dan yang ngasuh anak yatim seperti dua jari ini di surga. Sekarang mah ada lembaganya tuh, ada Darul Aitam kan, bahasa Arab. Darul Aitam teh rumah anak-anak yatim. Ayo langsung bahasa Indonesia rumah yatim. Di kita banyak tuh rumah-rumah yatim. Tapi kadang pilih jadi lahan usaha. Ayo budak yatim mah anggar terlantar, nubengarna, ngurusna, nuraosna ngurusna tak kade. Jangan jadi jadi mata pencaharian. Kalau memang betul-betul berangkat dari niat yang ikhlas, mau ngordinir, bisi sesah atau dengan anak yatim tadi dia ayah rumahnya, sok diarahkan, dikelola, gimana saya mulia tak? Kalau betul-betul berangkat dari itu mengamalkan dalil Quran, mengamalkan dalil hadis. Rasulullah sangat memperhatikan anak yatim karena beliau merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Secara mental beban, beliau sengaja anak yatim diangkat. Bahkan beliau tuh punya anak yatim pun jadi kafir. Jadi kafir anak yatim kadang tuh sekaligus saya jadi ibuna diurus. Jadi ibuna diurus, dikawin, ibunya ditikah. Jadi tidak tanggung-tanggung menyayanginya. Itu hikmah ke-1, tegar dalam ujian. Yang kedua, mandiri dengan segala kekurangan. Kalau bahasa orang mah tuh bertubi-tubi ujian yang dirasakan oleh Muhammad kecil, lahir tidak punya ayah, jadi tidak sempat melihat wajah ayah. Terus hidup di pengurusan Halimatus Sa'diyah, karena kebiasaan orang Arab kota kan punya anak itu dititipkan pengasuhannya, penyusuannya ke orang Arab pedalaman. Harapannya mah bagus supaya anaknya fisiknya tumbuh sehat. Di pedalaman mah
belum ada polusi, teu aya polusi secara lingkungan juga tidak kena polusi, teu kapangaruhan ku lingkungan jahiliyah. Ini mereka sadar, makanya anak nama tidak mau jahiliyah, titipkan ke orang Arab pedalaman. Tuh, berapa tahun kan Muhammad kecil di Arab pedalaman dengan Ibu Halimah As-Sa'diyah? 4 tahun. Padahal mestinya 2 tahun kan lamanya menyusui mah. Tapi Ibu Halimah tuh setelah merasakan beberapa keberkahan di daerah Bani Sa'ad semenjak ada bayi Muhammad, maka Ibu Halimah sangat menyayangi Muhammad. Begitu juga tuh orang-orang Arab pedalaman Bani Sa'ad menaruh perasaan saya. Makanya begitu waktu menyusui habis, Halimah punya keinginan ingin memperpanjang pengasuhannya. Maka sesuai dengan komitmen sudah 2 tahun Muhammad dipulangkan dulu ke Mekah, ke kota, dibawa ke ibunya, diserahkan ke Aminah. Tapi Halimah memohon, memelas kepada Aminah untuk memperpanjang pengasuhannya. Dengan dibujuklah Aminah supaya Muhammad fisiknya lebih sehat, lebih kuat. Bios lain motong dibayar, tuh kamari memayar, ayeuna motong dibayar, abdi lumayar. Jadi diolok dari Ibu Halimah teh, bios tong dibayar lah segala mah. Nah, akhirnya Halimah juga luluh hatinya dan berpikir ya supaya anaknya lebih kuat, lebih sehat. Diizinkan 4 tahun, jadi 2 tahun tambah 2 tahun. Makanya Aminah sebagai seorang ibu hanya 2 tahun. 2 tahun ngurus Muhammad, terus 4 tahun kan dipulangkan oleh Halimah. Dari usia 4 tahun menuju 5 tahun, Aminah baru tuh mencurahkan perhatiannya untuk mengurus Muhammad kecil. Di usia 6 tahun terbersit dalam pikiran Aminah untuk membawa Muhammad ke Madinah untuk ziarah ke kuburan ayahnya. Karena Aminah semakin teringat terhadap suaminya, kangen, rindu. Sudah beberapa tahun ke belakang teh baru juga nikah teh beberapa minggu sudah ditinggalkan. Jadi masih dalam suasananya baru pangantenan sudah ditinggalkan ketika jadwal kapilah Abdullah tuh berangkat ke Samkan per kapilah, per rombongan. Makanya tidak tahan tuh perasaan rindu untuk menemui menziarahi kuburan suaminya. Diajaklah Muhammad, dimusyawarahkan dengan Abdullah. Maka Abdul Muthalib dengan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib menyetujui dan menemani berangkat ke opatan di Mekah teh ke Madinah. Ditemani oleh Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nama aslinya Barokah. Barokah karena punya anak Aiman jadi Ummu Aiman. Barokah ini hamba sahaya Abdullah. Jadi Abdullah walaupun masih bujangan sudah punya rumah, punya kendaraan, punya hamba sahaya. Bukan jarang bujangan punya rumah, punya mobil, punya pembantu gitu. Abdullah ada pengusaha, jadi sudah punya. Makanya begitu meninggal ada hamba sahaya Barokah yang lebih populer Ummu Aiman. Tadi ditemani oleh Ummu Aiman oleh Abdul Muthalib, boncengan, dibonceng Ummu Aiman dengan Aminah, Muhammad dengan Akinah dengan Abdul Muthalib. Sampai di Madinah kan Muhammad kecil hanya melihat tumpukan tanah yang di dalamnya itu ada jasad ayahnya.
hanya melihat tumpukan tanah. Diperkenalkan, diceritakan oleh Aminah. Setelah merasa puas, Aminah walaupun masih betah di Madinah, mengharuskan pulang ke Mekah. Di perjalanan menuju pulang Mekah, di satu daerah yang bernama Abwa, Aminah sakit, dan di tempat itu Aminah meninggal. Usia Muhammad 6 tahun. Muhammad kecil nangis menyaksikan ibunya meninggal di hadapannya. Baru juga ibunya menceritakan tentang ayahnya. Sekarang ibunya sendiri yang disaksikan oleh Muhammad kecil, ibunya yang meninggal. Maka Abdul Muthalib, Ummu Aiman, semuanya bersedih. Tapi Abdul Muthalib segera bersikap harus melanjutkan perjalanan, tidak larut dalam kesedihan. Maka dibawanya Muhammad pulang menuju Mekah bergantian. Kadang digendong ku Abdul Muthalib, kadang ku Ummu Aiman. Nah, jadi usia 6 tahun ibu nanti ayah diurang jadi piatu, yatim piatu. Nah, bahasa Arab nanti ayah piatu. Diurang jadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, dalam asuhan kakek genep tahun. Nah, beban kan secara mental, secara psikis beban, secara sosial beban. Nah, sudah terbiasa. Makanya untuk kedua mandiri dengan segala kekurangan, merasa kekurangan, jadi bakal mandiri. Nah, usia 6 tahun dalam asuhan kakeknya, sedang kakeknya menyayangi. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. 8 tahun kakeknya meninggal. Nah, kakeknya Abdul Muthalib mempercayakan pengasuhannya kepada Abu Thalib. Ari Abu Thalib salah seorang anak Abdul Muthalib yang miskin. Sementara anak Abdul Muthalib yang kaya Al-Abbas. Kenapa Abdul Muthalib tidak menitipkan untuk melanjutkan pengasuhan cucunya Muhammad kepada Al-Abbas Nubengan? Tapi kamu miskin. Abu Thalib, Abdul Muthalib tidak salah pilih, karena pada diri Abu Thalib ada kelebihan kasih sayang. Maka tepat pilihan Abdul Muthalib. Abu Thalib menyayangi Muhammad melebihi anak kandungnya sendiri. Istri Abu Thalib juga sama, menyayangi Muhammad melebihi anak kandungnya sendiri. Kalau punya makanan kajen ke anaknya, tapi Muhammad sendiri tahu diri bahwa pamannya tidak kaya. Makanya cari cara supaya tidak membebani pamannya. Muhammad kecil usia 8 tahun cari pekerjaan. Nah, waktu itu mah di Mekah kayak pabrik pan. Kayak pabrik, jadi ngalamar ke pabrik, ke perusahaan nu aya ternak, nu punya ternak onta banyak, ternak kambing banyak. Jadi kalau beunghar ku ternak ngalamar teh ada yang menerima. Jadi nu kamari tadi nama kalah nu kamari Muhammad jadi pengembala kambing. Ini mandiri dengan segala kekurangan. Sengaja oleh Allah tuh disakolahkeun sekolah kehidupan. Hidup mandiri. Kan merasa tuh pamannya kekurangan, Muhammad kecil tidak mau menambah beban pamannya. Akhirnya tuh mencari kerjaan. Ngelamar diterima jadi pengembala kambing. Mandiri dengan segala kekurangan, tidak bergantung pada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk. Nah, ketika di usia 8 tahun tadi menyadari pamannya tidak berkecukupan, kekurangan, nah Muhammad justru membantu pamannya. Kalau dapat gaji beberapa kilot dari mengembalakan, itu dibantu pamannya, tidak
makan sendiri, tidak dihabiskan sendiri, tapi dipakai membantu pamannya. Dan di dalam proses pengembalaan kambing, tadi situ ada hikmah tidak bergantung pada makhluk. Jadi bisa mandiri bisa. Nah, beliau mempraktekkan dan menyampaikan itu kepada sahabatnya supaya hidup mandiri. Karena beliau hidup mandiri, sahabatnya juga diajarkan supaya hidup mandiri, supaya berjalan di atas kaki sendiri, jangan di atas kaki orang lain. Beliau memotivasi supaya menjadi orang yang hidup mandiri, jangan jadi beban orang lain. Nah, itu berangkat dari kemandirian beliau, tidak bergantung kepada yang lain. Para sahabatnya diajari ilmu kehidupan supaya mandiri dalam kehidupan, tidak bergantung kepada manusia, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian cinta dan kematian, episode yang terus berulang. Cinta dan kematian, episode yang terus berulang. Ibunya baru 2 tahun mencintai, ibunya meninggal. Akhirnya Abdul Muthalib baru 2 tahun meninggal. Jadi cinta dan kematian, episode yang terus berulang. Nah, pas di pamannya yang lama Abu Thalib itu memberikan kasih sayang kepada Muhammad dari usia 8 tahun sampai Abu Thalib meninggal dunia, terus memberikan kasih sayang. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, usia Rasulullah waktu itu 50 tahun. So, tidak 8 tahun sampai 50 tahun, sabara tahun Abu Thalib memberikan kasih sayang. 42 tahunan. Jadi Abu Thalib terus menyayangi sampai jadi Rasul. Abu Thalib terus memberikan kasih sayang sampai Abu Thalib berani untuk memorkan dirinya demi keselamatan keponakannya Muhammad. Maka pembelaan Abu Thalib sangat berarti dalam dakwah Rasulullah. Coba kalau ketika periode Mekah di awal tidak ada pembelaan dari Abu Thalib, orang kafir Quraisy sudah berani itu kepada Rasulullah. Mereka tidak berani ketika masih ada Abu Thalib. Buktinya Abu Thalib sudah meninggal,